Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah, beberapa hari yang lalu sempat viral di berbagai media sosial ada video yang berdurasi kurang dari 1 menit, di mana dalam video tersebut ada seorang penggali kubur yang ketika ia sedang menggali kuburan, sudah cukup dalam kubur tersebut, hampir selesai ia melaksanakan tugasnya, tiba-tiba dari tanah yang ia galinya itu muncul api. Sang penggali kubur berusaha dengan cangkulnya untuk menutup api tersebut dengan tanah, tetapi semakin ditutup semakin besar api tersebut. Ia ketakutan, ia lemparkan cangkulnya, ia minta tolong kepada temannya untuk keluar dari liang kubur tersebut. Pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah, beberapa video serupa mungkin pernah terjadi dan kita bisa lihat. Coba tinggal klik api keluar dari liang lahat, maka ada beberapa kejadian serupa yang mirip dengan yang viral beberapa hari yang lalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas kira-kira apa yang terjadi dengan video-video seperti itu. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi ini hanyalah sebuah rekayasa. Maaf, ini kita berbicara kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ini hanyalah rekayasa para pencari-pencari berita yang ingin agar beritanya populer, viral, kemudian dia mendapatkan keuntungan darinya, menghalalkan segala cara, dia setting sehingga terjadilah video tersebut. Itu kemungkinan yang pertama. Silahkan para netizen, apakah termasuk pengikut dengan pendapat yang pertama ini? Yang kedua, bisa saja ini merupakan fenomena alam, di mana tanah di tempat kejadian tersebut memang rupanya mengandung gas alam yang dalam kondisi tertentu karena suhu panas akhirnya gas tersebut meluap menimbulkan api. Nah, ini kemungkinan yang kedua akibat fenomena alam. Silakan nanti tulis di kolom komentar bagi antum yang berpendapat demikian. Nah, yang ketiga, ini yang akan kita bahas, kita kaji dari sisi agama. Lepas dari ini benar atau tidak, maka bisa saja yang ketiga jawabannya adalah ini merupakan peringatan dari Allah. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Allah ingin memperingati kepada manusia di sekitar situ agar meyakini bahwasanya yang namanya alam barzah itu ada, bahwa yang namanya azab kubur, siksa kubur itu adalah nyata. Dan hendaklah manusia mengambil pelajaran dari kejadian. Pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah, pada kesempatan channel sahabat Usdun kita tidak membahas kemungkinan pertama dan kedua. Kita bahas tentang azab kubur, tentang siksa kubur. Bahwasanya manusia lahir ke dunia ini, yang pertama dia ada di alam ruh. Kemudian dari alam ruh manusia terlahir melalui perut ibu, dia berada di alam dunia. Ketika berada di alam dunia, kemudian melalui satu pintu yang namanya maut, al-maut babul akhirat. Maut adalah satu pintu menuju akhirat. Dari alam dunia kita masuk ke fase yang selanjutnya, yaitu alam kubur atau alam barzah. Kemudian sampailah pada destinasi terakhir, yaitu alam akhirat. Nah, dalam fase yang ketiga, setelah alam ruh, alam kandungan, alam dunia, nah fase yang keempat, alam barzah, alam kubur. Maka hanya ada 2 suasana, ada 2 kemungkinan manusia bisa mendapatkan nikmat kuburkah atau azab kuburkah, tergantung amal perbuatannya di dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang beriman, maka ia akan mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Tetapi bagi orang-orang yang lupa diri, orang-orang yang tidak ingat kepada perintah Allah, dia lalaikan ajaran Allah, ia bermaksiat kepada Allah, maka di alam barzah ini ia akan mendapatkan azab kubur atau siksa kubur. Nauzubillah. Dan siksa kubur, azab kubur ini nyata, benar, hak. Karena ada sebahagian orang yang tidak meyakini, yang tidak percaya dengan adanya azab kubur. Kenapa tidak percaya? Padahal di dalam nas-nas baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis banyak sekali yang menjelaskan tentang kebenaran peristiwa siksa kubur ini.
Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 45 sampai 46. Silakan dibuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. An-naru ya'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Maka mereka itu pada hari itu akan Allah tampakkan neraka di setiap pagi dan petangnya. Setiap pagi dan setiap petang orang yang ada di alam kubur, alam barzah, ketika mereka yang tidak beriman kepada Allah, Allah akan bentangkan neraka. Inilah yang disebut azab kubur, nikmat kubur. Yang kedua, bukti bahwasanya azab kubur ataupun siksa kubur adalah benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita umatnya agar mohon perlindungan dari 4 hal. Di antaranya kita mohon perlindungan dari dahsyatnya azab kubur. Bahkan di dalam riwayat Imam Muslim, hadis ini sahih dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, "Iza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir." Ketika seseorang dalam posisi tahiyat akhir, salat di rakaat terakhir, dia tahiyat, fal yata'awwaz min arba, maka mohonlah perlindungan dari 4. Rasulullah, kita sebelum salam nih diajarkan untuk mohon perlindungan dari 4 hal. Yang pertama, min azabi jahannam, minta mohon perlindungan dari azab neraka jahanam. Wa min azabil qabri, minta mohon perlindungan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, minta perlindungan dari fitnah dunia dan fitnah kematian. Wa min syarril masihid dajjal, dan kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Jadi, kalaulah Rasulullah mengajarkan kita umatnya untuk mohon perlindungan dari keempat hal ini sebagai bukti bahwa azab kubur ada, nyata, dan kita diminta untuk berlindung daripadanya. Pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, semoga tayangan singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa jadi pengingat buat kita bahwa dunia hanyalah sementara, dunia hanyalah ladang. Kita akan memanen hasilnya, akan memetik hasilnya di akhirat. Namun sebelum menuju akhirat, ingat ada satu alam, yaitu alam barzah, alam kubur, di mana ketika kita berbuat kebaikan di dunia, maka kita akan mendapatkan nikmat kubur. Tapi ketika kita banyak keburukannya di dunia, maka sebelum menunggu alam akhirat, kita akan mendapatkan azab kubur. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.